umur kita sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam hidayah. Dan kita juga diminta supaya senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa tentang istiqomah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an, Quran surah Ali Imran ayat ke-8 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita meminta kepada Allah supaya Allah tidak membelok-belokkan hati kita yang sudah Allah beri hidayah ini. Kita bermohon kepada Allah supaya tetap diistiqomahkan di dalam kebaikan, di dalam ibadah dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Afiat. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah untuk pagi hari ini kita belajar bersama, kita mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari tentang interaksi dengan Al-Quran. Seseorang yang rindu dengan kekasihnya, dia pasti senang mendengar perkataannya dan mendengar kabar tentangnya. Ketika orang itu dikatakan rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan lebih senang, dia akan banyak membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika dia membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan dia sedang berbicara dengannya, seakan-akan dia sedang berinteraksi dengannya, dan seakan-akan dia hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang merindukan orang tua, yang merindukan ayah, yang merindukan ibu, kakek, nenek, kakak, adik, saudara, kerabat, sahabat, teman, itu ketika kita mendengar kabar tentangnya pasti senang sekali. Bahkan ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita rindu dengan mereka, itu kita akan senang, akan lebih berlama-lama duduk dengan mereka, ngobrol santai dengan mereka. Ya, seperti itulah. Karena kita rindu dengan orang-orang yang tadi, orang-orang yang dimaksud. Maka bagaimana dengan orang-orang yang rindu dengan Tuhannya? Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai Rob. Ketika kita paham, ketika kita tahu makna dari Rob itu sendiri, Rob itu kan bukan sekedar Tuhan artinya, atau bukan sekedar sesembahan. Tetapi Rob itu Tuhan atau Allah yang menciptakan kita. Allah yang memelihara kita. Allah yang menjaga kita. Allah yang merawat kita. Allah yang menyembuhkan kita ketika sakit. Allah yang memaafkan kita ketika salah. Allah yang mengampuni kita ketika kita bermaksiat kepadanya. Itulah Allah sebagai Rabb. Apakah kita rindu dengan Allah sebagai Rabb kita? Allah yang selama ini memelihara kita, rindu enggak kira-kira kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Di Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang punya harapan bertemu dengan Tuhannya. Nah, kita kira-kira pengen nggak ketemu dengan Allah sebagai Tuhan kita? Pengen nggak ketemu dengan Tuhan yang selama ini menciptakan kita, memelihara kita, merawat kita, gitu ya?
Falyamal amalan solihah. Maka kata Allah, kalau kamu rindu, kalau kamu pengen ketemu dengan aku sebagai Tuhan kamu, maka falyamal amalan solihah. Kuncinya adalah beramal soleh. Apa di antara yang termasuk amal soleh itu? Ya berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang pertama kita melakukan amal soleh. Yang keduanya, ya kita ini sedang ngobrol dengan Allah ketika kita membaca Al-Quran misalnya. Itulah interaksi dengan Al-Quran. Seperti itu. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, mestinya kita itu lebih ingin berlama-lama gitu ya, membaca Al-Quran atau misalnya mentadaburi Al-Quran gitu kan. Jangan sampai di dalam satu hari itu kita justru lebih banyak baca koran gitu ya, atau mungkin scroll-scroll media sosial dibanding baca Al-Quran. Katanya rindu Allah, katanya pengen ketemu Allah gitu ya. Maka kenapa ketika kita membaca Quran kok sebentar sekali gitu ya, ingin cepat-cepat selesai itu, mana kata rindu kita dengan Allah itu ya. Nah, oleh karena itu untuk kita-kita, untuk saya, untuk ibu, bapak sekalian, kalau kita memang rindu dengan Allah sebagai Tuhan kita, ya ketika di dunia, cara mengatasi atau cara mengentaskan rindu itu ya dengan berinteraksi dengan Al-Quran, gitu ya. Dan kalau bisa jangan sebentar gitu berinteraksi dengan Al-Quran itu, ya lebih lama lebih bagus. Itu kan sebagaimana ketika kita rindu dengan orang-orang yang kita cintai, kita kan lebih banyak atau lebih pengen lama gitu ngobrol dengan mereka gitu ya, pengen bercanda gitu ya, pengen bersantai gitu ya, berlama-lama dengan mereka, orang-orang yang kita cintai. Maka dengan Allah demikian. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya sebisa mungkin kita ini nyaman ketika baca Quran, ketika mentadaburi Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, berbicara tentang interaksi dengan Al-Quran, ada beberapa jalur atau ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, cara berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan qiraah. Dengan qiraah. Apa itu qiraah? Qiraah itu artinya baca. Ya, jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, ya pertama baca qiraah. Ya, sekedar membaca. Ya. Yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan tilawah. Tilawah dan qiraah itu kalau kita cek di Quran terjemahan itu memang artinya sama, baca. Ya, tapi dua kata ini mengandung perbedaan. Ya, beda sekali antara qiraah dengan tilawah. Qiraah itu dari kata qara'a, ya kata atau fiil amarnya, kata perintahnya itu iqra. Sebagaimana di Quran surah ke-96, surah Al-Alaq itu ayat yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Yang kedua, tilawah itu dari kata tala yatlu tilawah. Tala, nah fiil amarnya atau kata kerjanya kata apa? Fiil atau kata kerja perintahnya itu kan utlu. Ya. Kita misalnya di Al-Qur'an menemukan kata utlu di Quran surah 29 surah Al-Ankabut ayat ke-45 itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Gitu ya. Nah, dua kata ini secara terjemahan memang sama, memiliki arti bacalah. Tetapi keduanya beda antara kiroah dengan tilawah. Kalau kiroah sekedar membaca, makanya di Quran surah Al-Alaq, surah ke-96 itu, di ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah gitu ya ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan perintahnya Iqra. Kata Nabi Muhammad, ma anabi qori, saya nggak bisa baca gitu kan.
Kata malaikat Jibril, Iqra, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Gitu. Sampai 3 kali, Iqra. Sampai yang ketiganya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah karena Allah. Itu kan? Nah itu tidak ada tuntutan untuk paham, baca. Sedangkan tilawah, nah ini maknanya 3 kalau untuk tilawah ini. Jadi bukan sekedar membaca, ya. Makna tilawah itu yang pertama baca, yang kedua pahami apa yang dibaca, gitu ya. Nah yang ketiganya amalkan dari apa yang sudah dibaca dan apa yang sudah dipahami. Itulah makna dari tilawah, ya. Makanya di Quran surah Al-Ankabut itu ayat ke-45 itu kan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Itu kan tentang salat, ya. Nah, sebelum salat itu kan kita diminta utlu dulu, baca dulu, maksudnya pelajari dulu. Bacaan salatnya dipelajari dulu nih sebelum salat itu. Kalau sudah dipelajari dipahami, kan begitu ya. Nah, baru setelah dipahami diamalkan. Makanya ketika sholat, kita tidak hanya diminta untuk baca doang. Bacaan-bacaan sholat tidak hanya untuk dibaca saja, tapi diminta untuk dipahami. Dan itu kan di antara jalan supaya kita khusyuk dalam sholat. Ketika takbir misalkan Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Gitu kan. Ketika takbir, nah jangan sampai ada dunia yang ikut, itu kan katanya Allah yang maha besar, tapi kenapa ada dunia yang ikut ke dalam sholat? Nah seperti itu. Nah setelah takbir misalnya Allahu Akbar kabiro misalnya, atau ketika kita baca Al-Fatihah, nah itu kita diminta tidak hanya sekedar membaca, tetapi diminta untuk paham, ya, diminta untuk memahami apa isi bacaan itu, apa yang terkandung di dalam sholat itu. Nah itulah makna utlu, seperti itu. Nah, berkaitan dengan utlu ini, ada satu hadis yang memang khusus tentang tilawah, ya, tentang tilawah. Di hadis riwayat Muslim yang bunyinya majtama'a qaumun, ya barang siapa yang berkumpul gitu ya, barang siapa yang berkumpul, ya misalkan kita berkumpul dengan keluarga, dengan anak, gitu ya, dengan sanak saudara, gitu. Fi buyutin min buyutillah, di suatu rumah, ya dari rumah-rumah Allah. Nah di sini maknanya ada yang memang memaknai masjid, ada yang memang memaknai rumah, ya, rumah tempat berkumpul untuk berzikir misalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Misalnya kita berkumpul dengan keluarga di rumah, gitu ya, berkumpul untuk berzikir kepada Allah misalkan, ya, yatluna kitaballah, untuk membaca Al-Qur'an misalnya. Membaca Al-Qur'an itu kan termasuk zikir ya kepada Allah. Kan zikir itu banyak bentuknya. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14 itu, Quran surah Toha ayat ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Salat termasuk zikir. Baca Al-Quran termasuk zikir, masuknya zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian menghafal Quran juga termasuk zikir. Quran surah ke-54, surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita berzikir setelah salat itu juga sama zikir. Pada surah An-Nisa surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Itu ya, ketika salat telah ditunaikan, telah dilaksanakan, maka ingatlah kepada Allah. Ketika kita misalnya menyebut nama Allah misalkan dengan asmaul husna-nya, gitu ya, dengan nama-nama terbaiknya misalkan, itu juga sama zikir kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, yatluna kitaballah, ya, ketika kita berkumpul di suatu rumah misalnya, entah itu di masjid atau memang di rumah kita, ya, berkumpul dengan sanak saudara, berkumpul dengan anak-anak kita misalkan ya. Nah, kita yatluna kitaballah, tilawah misalnya di dalamnya, ya, membaca, kemudian membaca terjemahan misalnya, berusaha memahami kandungannya, misalkan kita juga membaca asbabun nuzulnya,
ya, wa yatadarasunahu bainahum. Ya, kita juga bertadarus gitu ya, mempelajarinya apa yang sudah dibaca, maka apa yang bakal kita dapatkan ketika kita bertilawah? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka yang pertama yang bakal kita dapetin ketika kita bertilawah, kita akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, biasanya kan di dalam rumah tangga gitu ya, di dalam bab pernikahan, di dalam parenting itu kan salah satu yang didambakan, salah satu tujuan dari hidup berumah tangga itu kan kita menginginkan sakinah. Makanya ada istilah ketika orang menikah itu ya, samara gitu ya, sakinah, mawadah, warahmah gitu. Nah, sakinah itu kan ketenangan, khususnya di dalam rumah tangga. Ketika kita bertilawah ya dengan keluarga kita, maka satu, kita akan mendapatkan ketenangan atau sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah turun. Nah, kita sangat berharap rahmat Allah itu turun kepada kita. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah? Ya, di antara caranya itu dengan kita bertilawah. Kita membaca Al-Quran, kita membaca terjemahannya, kita berusaha memahaminya, gitu ya, dan kemudian kita amalkan apa yang sudah dibaca dan dipahami itu. Yang ketiga, apa yang bakal kita dapatkan ketika kita bertilawah? Yang akan kita dapatkan yaitu humul malaikah. Malaikat itu berkumpul mengelilingi kita gitu ya. Nah, perlu kita pahami bahwa dimensi kita dengan malaikat itu kan berbeda. Ya gitu ya. Artinya ketika kita membaca Al-Quran misalnya dengan keluarga, itu kan malaikat itu akan berkumpul mengelilingi kita gitu ya, akan melindungi kita, mendoakan kita gitu ya, mendoakan kebaikan untuk kita gitu ya. Nah, itu jelas beda dimensinya. Alam kita dengan alam malaikat itu berbeda. Ya jangan kita bayangkan dah kalau misalkan malaikat kumpul gitu ya mengelilingi kita, nanti kita gimana? Misalkan rumahnya sempit atau misalkan kayak gimana? Ah, itu udah beda dimensi ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bertilawah, maka di situ malaikat tuh berkerumun mengelilingi kita gitu ya, mendoakan kebaikan buat kita gitu ya. Dan yang terakhir, yang bakal kita dapetin ketika kita bertilawah, yaitu wadzakarahumullah fiman indah. Jadi kita ini bakal disebut-sebut oleh Allah, dipiralkan oleh Allah. Kita ini ketika disebut sama orang penting saja senangnya luar biasa. Itu ya, misalkan ada kepala sekolah kita, misalnya ada orang yang penting di desa kita, kepala desa kah, gitu ya, atau bahkan bupati, atau bahkan presiden, misalnya nyebut nama kita nih, misalnya di media, misalkan nama kita disebut, disanjung, dipuji, misalkan, kita kan senangnya luar biasa. Ini yang nyebut Allah sebagai Tuhan kita. Allah menyebut-nyebut kita, menyanjung kita, memuji-muji kita, gitu ya, di hadapan para malaikat, penghuni langit misalnya. Seperti itu, ya. Maka sudah semestinya kita jauh lebih senang ketika Allah memuji kita, ya. Nah, itulah 4 yang bakal kita dapatkan ketika kita bertilawah. Yang pertama, ketika kita bertilawah, kita akan mendapatkan ketenangan atau sakinah. Yang keduanya, kita akan mendapatkan rahmat. Yang ketiganya, para malaikat mengelilingi kita, mendoakan kebaikan buat kita. Dan yang terakhir, Allah menyebut-nyebut kita. Ya, barangkali itu saja untuk materi pagi hari ini. Mudah-mudahan saya serahkan kembali ke MC, kepada Ustadz Nizar. Dipersilakan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya pada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan untuk mengatakan atau misalkan lewat kolom chat
juga dipersilakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Iri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Apa yang telah disampaikan sangat menarik sekali. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada salah satu atau mohon pendapat dari Pak Ustadz. Apakah boleh Al-Quran itu misalnya seperti saudara-saudara kita membaca Al-Quran misalnya di kuburan, kemudian dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan kekuatan dari pelaksanaan atau tilawah maksudnya gitu. Itu apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz barangkali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Ustadz gimana katanya? Boleh nggak kalau misalkan baca Al-Quran itu di kuburan, kemudian kemungkinan bacaan Al-Quran kita dapat kekuatan atau semacamnya, mungkin kira-kira seperti ini. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Niza, terima kasih juga kepada Bapak yang sudah bertanya. Yang pertama tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Nah, kalau untuk yang ini mungkin berkaitannya dengan fikih, ya, berkaitan dengan fikih orang-orang yang membaca Al-Quran di kuburan itu gimana kira-kira. Nah, sepengetahuan saya itu tidak masalah bagi siapa yang memang ingin membaca Al-Quran di kuburan gitu ya, silahkan saja kayak gitu. Nah, namun jika ada pendapat yang lain dipersilahkan untuk dipelajari kembali. Kemudian yang keduanya, bagaimana misalnya kita baca Quran tapi supaya dapat kekuatan ya tadi. Betul Pak Ustadz, betul. Supaya dapat kekuatan. Maksudnya kekuatan batin atau mungkin kekuatan fisik barangkali. Mungkin kekuatan fisik gitu kita itu jadi kuat gitu. Nah, Gimana ya? Kayak kuat dipukul, di Kebal, istilahnya jadi kebal. takut menurut saya itu takutnya musyrik gitu. oh, iya. Iya, baik. Pertama yang tadi dulu, ketika kita baca Quran di kuburan gitu ya, gimana niat kita ya? Jadi kalau niat kita misalkan misalkannya ziarah kubur, kemudian dibaca Quran itu nggak masalah. Cuman kalau misalnya ada niat yang lain, misalkan ya niat-niat yang tidak bagus, misalkan kita baca Quran tapi tujuannya misalkan supaya misalnya dapat kekuatan dari sekitar, misalkan ya lain sebagainya, nah itu yang tidak diperbolehkan. Yang keduanya, bagaimana kalau misalkan kita baca Quran tujuannya supaya dapat kekuatan, khususnya kekuatan fisik. Sebetulnya ketika kita baca Al-Quran, maka kita ini ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah otomatis, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Quran surah Al-Kahfi, di situ ada bahasa milladunna ilma. Kita mungkin pernah dengar ilmu laduni ya, mungkin pernah dengar gitu ya dengan istilah itu. Nah, di Quran surah Al-Kahfi itu ada bahasa milladunna ilma. Bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu laduni itu? Ya berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, qiraah, atau dengan tilawah, atau bahkan dengan menghafalnya. Kayak gitu. Bukan
salah menggunakan istilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya ada di sebagian kalangan itu mereka menggunakan potongan-potongan ayat ya yang kemudian dicampur misalkan dengan bahasa Jawa kah atau misalkan dengan syair-syair tertentu yang menurut kepercayaan mereka misalnya ada kekuatan di situ. Misalnya jadi apa tadi misalkan kebal kebal golok misalkan ya, jadi fisiknya lebih kuat, nggak bisa diapa-apain misalkan ya. Nah itu yang keliru, gitu ya. Itu yang keliru, mencampur adukan antara Al-Quran dengan syair-syair tertentu misalkan ya. Itu kan tidak baik kalau yang seperti itu. Berkaitan dengan yang tadi, berkaitan dengan kemusyrikan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ketika kita baca Quran sebetulnya udah otomatis kita itu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, udah otomatis kita tuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Itu. Nah, kalau yang tadi, kalau hanya untuk mendapatkan kekuatan, tetapi misalnya dengan cara yang salah, nah itu tidak dibenarkan oleh syariat. Begitu. Terima kasih atas masukan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kembali. Sudah tidak ada mungkin Ustaz, kayaknya. Iya. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja Ustaz pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir berpartisipasi di acara pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat ilmu yang telah disampaikan. Untuk berikutnya, insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Ahad dengan materi Ulumul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi. Dan selanjutnya saya tutup acara ini. Mari kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz.